Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-32 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-52 di halaman 263 dari matan dan halaman 510 dari syarah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahumma ighfirli in syi'ta. Bab ucapan, ya Allah, ampunilah saya jika engkau menghendaki. Dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang hukum orang yang berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah saya jika engkau menghendaki. Ya. Kalau seorang memohon ampun pada Allah, itu adalah hal yang bagus, ya. Hanya saja yang menjadi masalah di sini, permohonan ampunnya dia gantung dengan kata apa? Jika engkau menghendaki. Jika engkau menghendaki. Nah, ini mirip ya dengan ucapan apa? Ya Allah, ampunilah saya. Kemudian dia sebut insya Allah. Beda atau sama? Kan sama, dia gantung juga kan? Insya Allah. Kalau Allah menghendaki, kan sama. Ya kan? Atau dia doakan orang, ya semoga kamu berhasil. Insya Allah. Ya. Nah, ini mirip ya? Baik. Di sini beliau ingin menerangkan bahwa dari sisi kesempurnaan tauhid, seorang tidak melakukan hal yang seperti ini. Iya. Kalau dia berdoa, dia pastikan permohonannya. Dia pastikan permohonannya. Dia mohon ampun, dia katakan, ya Allah, ampunilah saya. Jangan dia kata jika engkau berkehendak. Ya, sebab ini akan bertentangan dengan tauhid pada dua sisi. Sisi yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, sisi yang pertama dari sisi rububiyah yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada yang berat di sisinya. Tidak ada yang berat di sisinya. Dan ini akan datang nanti ya penyebutan illah. Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Karena Allah tidak akan ada yang memberatkannya dengan sesuatu yang Allah berikan. Iya. Jadi dia pastikan saja, dia jangan berucap kalau engkau menghendaki. Sebab ini seakan-akan mengesankan apa? Hal itu memberatkan Allah. Dan ini bertentangan dengan makna apa? Rububiyah Allah yang maha mampu, yang maha luas rezekinya, yang maha kaya, yang kekuasaannya tidak akan berkurang. Walaupun seluruh dari makhluk ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya yang pertama ya, dari sisi rububiyah. Yang kedua dari sisi uluhiyah. Dari sisi apa? Uluhiyah. Di mana seorang yang memohon dan dia berkata, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Nah, ini kurang penghambaannya. Iya. Sebab kalau dia ubudiyahnya kuat, penghambaannya kuat kepada Allah, maka dia sempurnakan pengharapan kepada Allah. Dia sempurnakan permohonan kepada Allah dengan memastikan permohonannya. Jangan dia memakai jika engkau menghendaki. Sebab ini akan mengurangi makna penghambaannya. Jelas ya? Jadi ini makna dari bab ini dan kaitannya dengan pembahasan tauhid yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Iya. Kemudian dari sisi yang ketiga, itu dua sisi tadi. Kenapa tadi kita katakan keliru?
bermasalah dalam pembahasan tauhid. Kemudian dari sisi yang ketiga, ada sisi yang ketiga, yaitu seakan-akan kalau dia berkata jika engkau menghendaki, seakan-akan ada yang akan memaksa Allah, sehingga dia perlu meminta maaf dengan kata apa? Jika engkau menghendaki. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya. Baik. Maka ini 3 sisi ya yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Dan inilah sebabnya kenapa seseorang itu kalau berdoa dari kesempurnaan tauhidnya, dia berdoa dengan memastikan permohonan. Jangan dia gantung permohonannya, tapi dia pastikan. Iya, dia pastikan. Sehingga sempurna penghambaannya kepada Allah, sempurna pengharapannya kepada Rabb-nya, dan sempurna bahwa dia menunjukkan dia sangat fakir kepada Allah. Perlu untuk apa? Perlu untuk dikasihani. Iya. Tapi kalau dia berkata jika engkau menghendaki, ini kurang penghambaan. Seakan-akan dia meminta tetapi apa? Bersombong juga. Ya Allah berilah saya kalau apa? Engkau menghendaki. Seakan-akan masih tersisa apa? Sesuatu yang berharga pada dirinya sehingga dia perlu kalau engkau menghendaki. Dan ini menunjukkan kurang di dalam apa? Di dalam penghambaan. Dan menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Padahal seorang hamba di dalam ubudiyahnya adalah dia harus menunjukkan kehinaan sempurna kepada Rabb-nya di dalam bermohon, di dalam menghambakan diri kepadanya. Ya, itu yang sering kita ucapkan, sebutkan dari ucapan Ibnul Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li abidihi huma qutbani. Ibadah kepada Ar-Rahman adalah puncak cinta kepadanya, disertai dengan puncak penghinaan orang yang menyembah Allah. Inilah 2 pokok perputaran ibadah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fi sahih an Abi Hurairah, dalam as-sahih, as-sahih yang dimaksud sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lah, wa li muslimin wa liyu'dim ar-raghabata fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Dalam as-sahih dari Abu Hurairah, beliau berkata, telah kita terangkan ya bahwa kata as-sahih digunakan oleh penulis untuk berapa makna? 4 makna. Yang pertama sahih bermakna apa? Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua sahih bermakna riwayat Bukhari saja. Yang ketiga sahih bermakna riwayat Muslim saja. Yang keempat as-sahih bermakna hadits sahih di luar Bukhari dan Muslim. Ini as-sahih bermakna apa? Yang pertama ya, as-sahih bermakna riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW berkata, janganlah ada salah seorang dari kalian yang berdoa dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tapi hendaknya ia berkeinginan kuat dalam permohonannya. Ya. Dia azimil masalah, berkeinginan kuat, yaitu dia pastikan. Jangan dia gantung permohonannya. Iya. Kenapa? Fa inna Allah la mukrihalah. Karena sesungguhnya tidak ada suatu pun yang memaksa Allah untuk berbuat sesuatu. Jelas ya? Dalam riwayat Muslim disebutkan wal yu'addim ar-raghabah. Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Hendaknya dia memperbesar keinginannya. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberatkannya sesuatu yang Allah berikan. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya dan mengingatkan di antara hal yang dilarang bahwa seorang tidak boleh menggantungkan permohonannya. Dia memohon ampun, memohon rahmat kepada Allah. Ya. Dia gantungkan dengan apa?
dengan kehendak Allah. Tapi hendaknya dia pastikan ya permohonan tersebut, ya langsung saja dia berkata, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku. Ya. Jangan dia gantung dengan ucapan kalau engkau berkehendak. Itu semana tadi ya saya sebutkan dari ucapan kalau dia doakan dirinya atau dia doakan orang lain, kemudian dia memakai kata apa? Kata insya Allah. Sebab insya Allah ini ta'liq di situ. Ya, bermakna ta'liq, penggantungan juga. Dan di posisi doa semuanya diperintah untuk dipastikan. Diperintah untuk dipastikan. Sisi pendalilan penulis di sini dari hadits, ya, adalah beliau ingin menjelaskan haramnya seseorang itu kalau berdoa dia gantung permohonannya dengan kehendak Allah. Dengan dia berkata jika engkau menghendaki. Diharamkan hal ini. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Ya, di mana dari tauhid seorang hamba itu dia harus menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dia gantung itu tidak menunjukkan kefakirannya. Dan dari tauhid adalah dia mengagungkan Allah. Ya, dan ini juga tidak menggambarkan pengagungan sebab seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ya merasa berat dengan apa yang dia berikan, seakan-akan ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala di dalam pemberiannya. Baik. Pelajaran yang kita petik dari hadits yang pertama, larangan menggantungkan permintaan dari Allah ya kepada kehendaknya. Dan juga terdapat perintah untuk memohon kepada Allah secara mutlak, ya, secara lepas, secara langsung, tanpa ada ikatan, tanpa ada pembatasan. Iya, dengan kata insya Allah atau kata kalau engkau menghendaki. Kemudian yang kedua, kewajiban mensucikan Allah terhadap segala sesuatu yang tidak pantas baginya. Iya, terhadap sesuatu yang tidak pantas baginya. Dan ini juga menunjukkan luasnya keutamaan Allah. Kalau seorang itu berdoa, dia mohon saja, dia pastikan keutamaan Allah maha luas. Dan juga hadits menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah. Sebab Allah memberikan kepada hamba apa saja yang dia minta. Bahkan seluruh makhluk dari awalnya sampai akhirnya, jin dan manusianya, kalau berkumpul di suatu tempat, semuanya memohon kepada Allah, lalu Allah berikan kepada mereka apa yang mereka minta, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Iya. Dan hadits ini juga menunjukkan kedermawanan serta kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadits ini secara umum menunjukkan penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadits itu juga terdapat kaidah pokok bahwa seorang hamba wajib mensucikan Allah dari kalimat-kalimat yang mengesankan makna kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dari kalimat yang mengesankan kekurangan bagi Allah, ini wajib untuk ditinggalkan. Iya. Baik. Selesai sudah kandungan dari bab, kemudian di akhirnya penulis menyebutkan masail. Kata beliau fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama tafsirus salam. Penjelasan tentang makna itu di pembahasan sebelumnya ya. Kata beliau fihi masail. Terdapat di dalamnya beberapa permasalahan. Yang pertama an-nahyu anil istitsna'i fid du'a. Larangan dari istitsna, memperkecualikan ya di dalam doa. Larangan di dalam memperkecualikan di dalam doa. Baik. Dan ini istitsna ya tidak diperbolehkan ya, apakah dengan kata seperti itu? Jika engkau menghendaki insyi'ta, atau dengan kata yang lainnya insyaallah atau yang semisal dengan itu. Itu semuanya masuk dalam istitsna. Ya, dan ini dari kedetailan pemahaman Syekh ya, ketika beliau mengambil istinbat, beliau kasih hukum umum. Ya, larangan untuk mengucapkan kalimat jika engkau menghendaki dalam doa. Maksudnya larangan mengucapkan perkecualian, yaitu begitu ya kalau bahasa lebih umumnya. Larangan mengucapkan perkecualian di dalam doa. Iya, perkecualian.
atau menggantungkannya. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, bayanul illati fi dzalika, penjelasan illah akan hal tersebut. Illahnya kenapa dilarang ada 3 illahnya. Yang pertama, ya, bahwa kalau dia gantungkan seakan-akan ada yang memaksa Allah. Dan Maha Suci Allah dikatakan ada yang memaksanya. Kemudian yang kedua, illah yang kedua, sebab yang kedua kenapa dilarang? Sebab kalau dia gantungkan itu seakan-akan ya, ada dia memandang kekurangan dari rububiyah Allah, dari kemampuan Allah di dalam memberi. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang besar pada pemberian yang diberikan kepada makhluknya. Iya. Kemudian yang ketiga, ilahnya karena itu kurang di dalam penghambaan. Ya, permohonan hamba seperti itu dia gantung, itu kekurangan di dalam apa? Di dalam uluhiyah, di dalam penghambaannya kepada Allah. Iya. Karena seorang kalau menghamba dia tunjukkan kehinaannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya doanya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, qauluhu liya'zimil mas'alah. Sabda beliau hendaknya dia berkeinginan kuat dalam permohonan itu. Berkeinginan kuat atau dengan bahasa lain dia pastikan permohonannya, jangan dia gantung-gantung. Kemudian yang keempat, perintah untuk i'dhamur raghbah. Perintah untuk memperbesar harapan dalam doa. Nah, ini etika ya di dalam doa. Bahwa seorang hamba kalau dia berdoa, dia besarkan harapannya. Dia sangat bermohon kepada Allah agar supaya apa? Supaya diberi. Ya, dan ini disebut ilhah. Dia permohonan yang sangat kepada Rabbnya supaya apa? Supaya dikabulkan doanya. Dan ini salah satu etika di dalam berdoa. Salah satu etika di dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para ulama sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Juma'ah, ya mereka menyebutkan 10 syarat doa yang mustajabah. Jadi doa yang terkabulkan, doa yang mustajabah disebutkan berapa syaratnya? Ada 10. Ya, kata beliau qalu syurutud du'ail mustajabi lana. Ashrun biha basyirid da'i bi iflahi. Taharatun wa salatun ma'huma nadamun. Waqtun khushu'un wa husnud dhanni ya sahih. Wa alla yuda bi ma'siyatin wa hillu qutin wa alla yuda bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Ya, kata beliau, qalu para ulama berkata, syarat doa yang terkabulkan, doa mustajab ada 10 syaratnya. Siapa yang memiliki 10 syarat ini, maka beri kabar gembira untuknya bahwa doanya akan dikabulkan. Syarat yang pertama, dia bertaharah, bersuci. Dia berwudu sebelum berdoa, dalam keadaan suci dia berdoanya. Ya. Dan di antara bersuci juga dia sucikan hatinya. Kemudian yang kedua, dia membaca salawat di awal doa dan di akhir doa. Ya. Kemudian yang ketiga, disertai dengan nadam, penyesalan pada Rabbnya akan kesalahan-kesalahannya, dia banyak melakukan kekurangan. Dan ini bentuk dari penghambaannya. Ya. Kemudian keempat, dia berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Sebab ada waktu-waktu mustajabah seperti antara adzan dan qamat, ketika sujud. Ya. Kemudian di waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Nah, di akhir salat sebelum tasyahud, di akhir salat sebelum salam. Ya, dan selainnya ya dari tempat-tempat doa itu mustajabah. Dicari, dia pilih waktu-waktu mustajabah. Khusyuk, disertai dengan khusyuk dia berdoa. Khusyuk dia doanya. Iya, ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam, wa husnul dzan, dia berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaik sangka di dalam doa itu kata para ulama dengan 3 hal. Iya. Dia mengetahui bahwa doanya itu tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama, kalau dia berdoa tidak dikabulkan, maka mungkin saja doanya itu ya telah diganti oleh Allah hal yang lebih baik darinya. Telah diganti oleh Allah hal yang lebih baik darinya. Kemudian yang kedua, kalau doanya tidak dikabulkan, ya, maka dari baik sangka dia menganggap bahwa itu adalah pilihan yang terbaik bagi dirinya.
Ya. Kemudian dari baik sangka kalau doanya tidak dikabulkan, dia sudah berpahala. Doa adalah ibadah yang agung. Maka sekadar dia berdoa sudah dicatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang berbaik sangka. Ya, jangan dia berkata saya berdoa dan tidak dikabulkan. Itu namanya berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian syarat yang ke berapa? Yang ketujuh, wahillu qutin, dan halal makanannya. Iya. Sebab orang yang makanannya makan dari haram, ini dari sebab yang menghalangi doanya dikabulkan. Kemudian yang ke-8, dia tidak berdoa dengan maksiat. Tidak berdoa dengan doa maksiat. Iya. Dan yang ke-9, dia berdoa dengan menyebut nama yang cocok pada doanya. Dia sebut Asmaul Husna yang cocok untuk doanya. Dan ini sudah kita terangkan ya. Dan yang ke-10, hendaknya dia berdoa dengan penuh ilhah. Ya. Penuh pengharapan agar supaya doanya dikabulkan. Nah, inilah yang disebut dan terkandung di dalam hadits ini. Baik. Kemudian yang kelima, kata Syekh, pembahasan yang kelima, at-ta'lilu li hadzal amr. Ta'lil, alasan perintah memperbesar harapan dalam doa ini. Alasannya apa? Karena tidak ada suatu apapun yang besar bagi Allah di dalam pemberiannya. Tidak ada yang memberatkan Allah pada apa yang dia berikan. Baik, selesai sudah bab ini. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berpindah kepada bab berikutnya. Kata beliau, babu la yaqulu abdi wa amati. Bab janganlah dia mengatakan abdiku dan hambaku. Iya. Abdiku dan hambaku. Baik. Ini ucapan akan semakin jelas pembahasannya di masa dahulu ya. Kalau sekarang lagi tidak ada yang disebut dengan apa? Budak. Ya, kalau dahulu ada budak. Ya, jadi katakan hambaku, budakku. Ya. Ini kalimat-kalimat berjalan dahulu di lisan manusia. Maka di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan bagaimana orang yang bertauhid itu dia menjaga ibarat-ibarat, lafaz-lafaz. Iya. Jangan sampai dia menggunakan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan makna tauhidnya. Bertentangan dengan makna apa? Makna tauhidnya. Baik. Jadi kalau dia berkata abdi, budakku, hambaku, iya. Nah, ini dia sandarkan kepada apa? Ya, kepada dirinya. Iya. Nah, dan ini mirip seperti Allah Subhanahu wa taala ya, menyandarkan manusia semuanya adalah apa? Adalah hambanya. Ya, maka karena ini mirip ya, dengan hal yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dari etika di dalam menjaga kesempurnaan tauhid, seorang hamba harus meninggalkan hal-hal yang seperti ini, ucapan yang seperti ini. Baik, ucapan yang seperti ini. Dan ucapan ini hukumnya makruh. Ya, menurut kesepakatan ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar dan selainnya. Walaupun zahir dari hadis bermakna larangan, dan larangan asalnya bermakna apa? Ya, bermakna pengharaman. Tapi, ya, Ibnu Hajar dan selainnya menukil kesepakatan tentang makruhnya. Tentang makruhnya. Mungkin dari sisi bahwa ini kalimat, ya, adalah hal yang berjalan dan dipakai dari sisi bahasa. Dan dari sisi bahasa dia adalah makna yang diperbolehkan. Ya, hanya saja dari sisi menjaga kesempurnaan tauhid yang sunnah. Hendaknya kalimat ini diganti. Jangan dia berkata abdiku, ya, atau dia berkata hambaku, ya, tetapi dia pakai kalimat yang semisal dengannya. Dia pakai kalimat yang semisal dengannya sebagaimana yang akan diterangkan di dalam hadis. Kalimat yang semisal dengannya yang tidak menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan ya dari keindahan mempelajari ilmu tauhid ini. Sehingga seorang itu rinci sekali, detail. Yang mana yang dikatakan tauhid
mana yang bisa mengurangi dari tauhidnya, perkara yang bisa membahayakannya. Jadi dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Baik. Kata beliau, saya bacakan hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa fi sahih, di dalam as-sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak wabdi rabbak. Iya. Wal yaqul sayyidi wa maulaya. Wa la yaqul ahadukum abdi wa amati. Wal yaqul fataya wa fatati wa gulami. Dalam as-sahih, ya sahih maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan kepada budaknya, ya, hidangkan makanan untuk Rabbmu. Ya, siapkan wudu untuk Rabbmu. Ya, siapkan air wudu untuk Rabbmu. Nah, tidak boleh berkata seperti itu. Tapi hendaknya dia mengatakan apa? Tuanku atau majikanku. Sebab kata tuan, ini jelas ya, tuan itu hanya untuk apa? Atasan. Ya, berbeda dengan kata Rabb. Ya, Rabb memang pemilik dari dasarnya. Memang digunakan untuk apa? Makhluk juga dipakai kata Rabb. Ya, jelas ya? Pemilik rumah misalnya, dia bertamu, dia bertanya, "Man Rabbul Bait?" Siapa pemilik rumah? Nah, ini dipakai ya dalam bahasa Arab. Ya, tapi dalam posisi yang seperti ini, ya, tidak boleh dia berkata, beri makan kepada Rabbmu. Dia sebut kata apa namanya? Kata tunjuk atau kata apa namanya? Kata sambung engkau, Rabb engkau. Ya, seakan-akan dia membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilarang. Tapi dia pakai kalimat yang bagus. Dia pakai, ya, sedangkan makan untuk tuanmu misalnya, sedangkan makan untuk majikanmu. Ya, siapkan air wudu untuk tuanmu, siapkan air wudu untuk majikanmu. Nah, itu tidak ada masalah. Sebab ini kalimat, ya, tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan penghambaan kepada selain Allah. Berbeda dengan Rabb, ya, berbeda dengan Rabb. Karena itu para ulama di dalam menggunakan, menyandarkan kalimat Rabb, ya, ini mereka bagi menjadi beberapa bagian. Iya. Bagian yang pertama, kalau Rabb, saya ulangi, penggunaan kalimat Rabb disandarkan kepada selain Allah ini terbagi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, kalau penyandaran Rabb ini disandarkan kepada dhamir mukhatab. Disandarkan kepada kata ganti untuk orang yang diajak bicara langsung. Ya. Orang yang diajak bicara langsung. Dia katakan, beri makanlah, hidangkan makan untuk Rabbmu. Dia sebut kamu Rabbmu. Ya. Nah, ini yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau dia disandarkan kepada kata ganti apa? Orang yang pertama, orang yang langsung diajak bicara, itu tidak diperbolehkan. Karena terdapat di dalamnya dua pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, ya, dia mengesankan makna yang rusak pada kalimat Rabb itu. Karena Rabb itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diberi makan, tidak pula Allah Subhanahu wa taala tidak diberi makan. Dialah yang memberi makan kepada seluruh makhluk. Iya. Ya, kalau dia katakan beri makanlah Rabbmu, seakan-akan dia memberi makan siapa? Beri makan Allah. Padahal memang bahasa yang diinginkan hidangkanlah makan untuk Rabbmu, maksudnya tuannya. Ya, karena itu di posisi ini jangan dia pakai Rabb, karena memberikan kesan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadi kalau dia katakan hidangkan makan untuk Rabbmu, ya, dia itu tujukan kepada makhluk. Ini seakan-akan dia dihambakan untuk makhluk dalam penghambaan yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan ini dua pelanggaran yang menyebabkan hal ini tidak dibolehkan. Baik, kemudian yang kedua, penyandaran kalimat Rabb kepada dhamir ghaib. Kata ganti kedua tidak hadir. Orang kedua yang tidak hadir. Iya. Nah, dan ini hukumnya tidak ada masalah. Seperti Nabi SAW ketika terangkan salah satu tanda dari tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak akan melahirkan Robnya, pakainya. Kata ganti orang kedua. Di sini tidak ada masalah. Sebab di sini akan bermakna tuannya. Iya, akan bermakna apa? Tuannya. Jadi seorang budak melahirkan tuannya. Iya. Kemudian yang ketiga, penyandaran kalimat Rabb kepada dhamir kepada orang yang berbicara langsung. Dia berkata, itu adalah Rabbku. Ya, dia bilang Rabbku untuk dirinya sendiri. Ini juga hukumnya boleh. Ya, seperti ucapan di dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf, ucapan beliau, innahu Rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya itu adalah Rabbku. Maksudnya, saya tidak mau berbuat seperti ini. Ya, berbuat kekejian seperti ini. Sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku, memeliharaku semenjak kecil. Ya, masa setelah itu saya melanggar kehormatan di tengah keluarganya. Iya. Baik, maka di sini Rabb disandarkan kepada dirinya. Ya, disandarkan kepada dirinya, dan ini tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, penyandaran Rabb kepada isim yang zahir, nama yang zahir, seperti Rabbul Bait, pemilik rumah, ya. Rabbud Daraja, Rabbus Sayyara, pemilik mobil, pemilik motor. Nah, itu tidak ada masalah ya pakai Rabb di situ. Sebab jelas, pemilik motor maksudnya dia pemilik. Ya, bukan dia menciptakan motor. Ya kan? Karena makna di sini maknanya jelas. Baik. Jadi perhatikan sisi larangannya itu hanya tampak ya tentang larangan kalau dia sandarkan kepada apa? Orang yang diajak bicara kata ganti, orang yang diajak bicara langsung. Nah, kalau disandarkan kepada kata ganti orang yang diajak bicara langsung, ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian kata beliau, waliyakul sayyidi wa maulaya. Sini diterangkan gantinya ya. Dan ini faedah sama dengan yang kita sebutkan kemarin. Bahwa syariat kita itu menjaga. Pada hal-hal yang dilarang, ya, maka diarahkan oleh Nabi kepada ganti yang harusnya dia ucapkan apa. Diberikan solusi, diberikan penyelesaian. Ya, hendaknya dia ucapkan, ya tuanku atau majikanku. Demikian pula wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Ya, dan jangan salah seorang dari kalian berkata, ya, abdiku, hamba laki-lakiku, dan hamba perempuanku. Hamba laki-lakiku dan hamba apa? Perempuanku. Iya. Waliyakul fataya wa fatati wa gulami. Tapi hendaknya dia berkata, bujangku, pelayan perempuanku, dan pelayan laki-lakiku. Jelas ya? Sebab kata ini, ya, fataya, si bujang, si pelayan, ini tidak menunjukkan makna penghambaan. Tidak menunjukkan makna penghambaan. Berbeda dengan hamba itu tadi. Ini jelas ya menunjukkan makna apa? Makna penghambaan. Ya, karena itu hendaknya ditinggalkan oleh seorang hamba. Dia memilih kalimat-kalimat yang dengannya apa? Dengannya dia selamat. Ya. Menggunakan kalimat tersebut dan terjaga. Ya, dan terjaga tauhidnya. Terjaga kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai sudah kandungan dari bab ini. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini menyebutkan masail. Sebelum saya baca masail, saya terangkan dulu fawaid hadis yang disebut oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Jadi kembali saya tekankan ya bahwa penekanan dalam hadis bahwa terdapat larangan untuk mengucapkan kata abdi, hamba laki-lakiku, atau amati, hamba perempuanku. Iya. Demikian pula dia berkata Rabbak. Iya. Rabbmu. Iya. Untuk siapa? Untuk tuannya. Tapi hendaknya dia ganti. Kalau Rabbmu dia ganti dengan apa? Dengan kata ya, tuanmu atau majikanmu. Iya.
sayyidi, atau dia ganti dengan kata apa? Kata maulaya. Ya, sebab kata sayyid itu bukan khusus bagi Allah. Apa namanya, dia kata tidak seperti kata Ar-Rabb. Ar-Rabb lebih masyhur. Ya, kaitannya terhadap Asmaul Husna lebih terikat, lebih jelas. Berbeda dengan sayyid. Ya, memang sayyid salah satu nama dari nama Allah juga, tapi berbeda dengan Ar-Rabb. Baik. Maka dari sisi penggunaan, ya, ini dibedakan. Karena itu diperbolehkan di sini. Diperbolehkan kalau disandarkan. Ya, sayyid itu dilarang kalau digunakan secara mutlak saja. Ya, digunakan as-sayyid fulan. Ya, misalnya. Nah, ini dilarang sebab as-sayyid secara mutlak, Tuhan secara mutlak adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dikatakan Tuanku, dia sandarkan kepada dirinya, kepada orang lain, kepada benda, ya maka ini tidak ada masalah. Faedah dari hadis di halaman 515, kata Syekh, yang pertama larangan menggunakan lafaz-lafaz yang dapat dipahami sebagai kesyirikan. Kemudian yang kedua, menutup jalan-jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, penyebutan lafaz-lafaz pengganti yang tidak terlarang untuk digunakan pada lafaz-lafaz yang terlarang. Ini solusi ya, diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terdapat di dalam hadis ini kaidah umum ya, kaidah saddud dzari'ah, menutup semua pintu yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa Rabb itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh disandarkan ya nama ini kepada dhamir mukhatab. Ya, kepada kata ganti orang yang diajak bicara langsung. Adapun selain daripada itu, pada benda yang tidak, pada benda, yaitu tidak ada masalah. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pengharaman untuk menyebut ya budak itu dengan abdi, dan menyebut ya budak perempuan dengan hamba perempuan. Nah, kemudian yang keempat, ya pembolehan ya seorang pemilik itu disebut sebagai sayyid dan disebut sebagai maula, disebut sebagai tuan atau majikan. Ya, baik, selesai sudah kandungan dari bab ini. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan masail. Kata beliau, al-ula fihi masail. Al-ula an-nahyu an qawli abdi wa amati. Larangan untuk mengucapkan abdiku dan hambaku. Ini sudah kita terangkan. Ya, abdiku, hamba laki-lakiku, dan amati, hamba perempuanku. Yang kedua, larangan la yaqul abdu rabbi wa la yuqalu lahu at'im rabbak. Larangan bagi seorang hamba sahaya untuk memanggil majikannya dengan Rabbku. Ya, dan larangan bagi majikan untuk mengatakan hidangkan makanan untuk Rabbmu. Ya, atau sehingga tidak boleh untuk dikatakan hidangkan makanan untuk Rabbmu. Baik. Ini tidak boleh ya. Jadi si budak tidak boleh berkata Rabbku. Ya. Dan juga apa? Dia tidak boleh dikatakan kepadanya beri makan kepada Rabbmu. Ya, tapi ini kata Rabbku ya di sini kalau di posisi yang jelas seperti kisah Nabi Yusuf, kita sudah terangkan ya tentang kebolehannya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, ta'limul awwali qaula fataya wa fatati wa gulami. Ya. Yang ketiga bahwa majikan atau tuan dianjurkan untuk memanggil ya pelayan hamba saya yang dengan fataya, bujangku atau fatati, ya. Budak perempuanku atau gulami, ya. Gulami, anak muda, laki-lakiku. Nah, kemudian yang keempat, ta'limus tsani qaula sayyidi wa maulaya. Ya, untuk pelayan dan hamba sahaya dianjurkan untuk memanggil tuannya dengan panggilan sayyidku, tuanku atau maulaya, majikanku. Nah, kemudian yang kelima, tanbihul lil murad wa huwa tahqiqut tauhid hatta fil alfaz. Ini tampak ya maksud penulis dalam bab ini. Ya, yang kelima kata beliau tujuan anjuran di atas. Apa tujuannya? Untuk mentahqiq tauhid. Ya, mentahqiq kesempurnaan tauhid dengan semurni-murninya sehingga dalam hal lafaz ucapan. Padahal ini semuanya terkait dengan apa? Terkait dengan lafaz. Terkait dengan lafaz. Tapi bersamaan dengan itu, subhanallah, ini dianggap
ya, sebagai perkara yang dilarang, ya, untuk menutup pintu mengantar kepada apa? Mengantar kepada kesyirikan. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala ya membuka bab berikutnya, bab yang ke-54. Kata beliau, babu la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Iya. Tidak boleh menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ini bab ini diterangkan oleh penulis di sini. Beliau ingin menjelaskan bagaimana sifat kesempurnaan bagi orang yang bertauhid. Jadi kalau ada yang meminta kepadanya, dia sebut nama Allah, seorang yang bertauhid, dia agungkan penyebutan nama Allah itu. Iya, maka dia tidak menolak permintaan. Dia tidak menolak apa? Permintaan. Dia jawab permintaan tersebut. Dia jawab permintaan tersebut. Iya. Maka hal yang seperti ini baik. Hal yang seperti ini tidak boleh ditolak oleh seorang yang apa? Seorang yang bertauhid. Ya, karena dia memohon dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam hal ini ada rincian ya yang kita akan terangkan nanti. Ya. Bahwa ya, atau saya simpulkan aja di awal, tidak ada masalah, bahwa pokoknya bahwa kalau seorang diminta dengan menyebut nama Allah, ya, penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ini adalah suatu hal yang agung bagi orang yang bertauhid. Maka dia tidak boleh menolak. Kecuali kalau terjadi dua perkara, barulah dia boleh menolak. Yang pertama, kalau ada bahaya di dalam memenuhi permintaan itu. Ya. Seorang hanya punya duit 100.000 untuk ongkos dia pulang. Contoh ya. Ada datang kepadanya seorang yang punya hajat keperluan. Ya. Dia berkata, saya memohon kepadamu dengan menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya engkau memberi untukku. Nah, baik. Dan dia cuma miliki apa? 100.000. Kalau dia kasih 100.000 ini, dia kurangi 100.000 saja, dia nggak bisa pulang. Ini membahayakannya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah dia menolak. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? La darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan. Yang kedua, dia boleh menolak kalau menjatuhkan di dalam dosa. Kalau pemberian menjatuhkan di dalam apa? Di dalam dosa. Iya. Orang yang diberi, orang yang memohon dengan menyebut nama Allah. Demi Allah kamu beri saya. Dia sebut dengan nama apa? Dengan nama Allah. Tapi duitnya mau dipakai beli rokok. Jelas ya? Atau mau dipakai untuk berbuat maksiat. Nah, yang seperti ini tidak boleh diberi. Sebab menjatuhkan ke dalam apa? Dalam dosa. Pengagungan kepada Allah jangan sampai menjadi alasan untuk menjatuhkan ke dalam apa? Ke dalam dosa. Tapi selain daripada itu, ya, kalau sudah dimohon dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia beri. Sudah berlalu ya kisah, ya, 3 dari Bani Israel itu yang diuji. Ya, si belang, si botak, dengan apa? Si buta. Ya. Malaikat yang meminta kepadanya, meminta dengan menyebut nama Allah. As'aluka billadhi a'taqal jildal hasan. Wal lawnal hasan. Saya memohon kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah memberimu kulit yang indah dan telah memberimu warna tubuh yang indah. Nah, ini dia memohon dengan menyebut siapa? Nama Allah. Harusnya kan diberi dari konsep tauhid. Ini malah dia jawab apa? Al-huquq katsira. Tanggung jawabku banyak. Ya. Padahal hartanya, ya, ternaknya antara dua gunung penuh satu lembah. Ya. Jelas ya? Dia beri satu pun tidak membahayakan dirinya. Nah, maka ini sangat bertentangan dengan makna tauhid. Baik. Jadi ini kesimpulannya di dalam masalah, ya, tidak boleh seseorang itu menolak apabila diminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau rahimahullah,
Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billah fa'aidu, wa man sa'ala billah fa'atu, wa man da'akum fa'ajibu, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu, rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i bi sanadin sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Jadi yang memohon kepada seorang, ya, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah supaya kamu lindungi saya. Sudah berlalu ya di pembahasan permohonan lindungan. Boleh bermohon lindungan kepada hamba atau tidak? Boleh dengan syarat apa? Apa syaratnya? Padahal yang hamba itu mampu. Yang kedua, hamba itu hidup. Yang ketiga, hamba itu hadir di depannya. Jelas ya? Baik. Ya kalau ada yang minta perlindungan, ya, dia sanggup, maka dari konsekuensi tauhid diminta dengan menyebut nama Allah, dia lindungi. Tapi itu tadi, kalau dia lindungi dan sifatnya maksiat, ini tidak boleh ya. Seperti buronan, memang dicari-cari. Ya. Karena dia adalah berbuat sebuah kriminal yang harus dijatuhkan padanya hukum. Ya. Dia lindungi, ini boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab ini maksiat. Dan Rasulullah telah bersabda, wa man awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Barang siapa yang melindungi ya pelaku bid'ah, maka pelaku perkara baru, maka dia mendapat laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Dan ini sudah berlalu ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa man sa'ala billahi fa'atu, dan barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Ini perintah ya. Asalnya berlaku umum. Ya. Ya kalau seorang diminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memberi. Ya. Hendaknya apa? Dia memberi. Tatkala dia diminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa tidak boleh ditolak? Ya, inilah pembahasan di tauhid. Sebab dia di sini menyebut apa? Nama Allah. Dan seorang yang bertauhid mengagungkan Allah. Ya. Jadi kalau dia cuek, tidak mempedulikan, ini bertentangan dengan tauhidnya. Tidak ada makna dia mengagungkan Allah di dalamnya. Ya, karena itu ini pembahasan ini menolak ya pemberian atau menolak memberi orang yang meminta dengan nama Allah. Ini tentunya adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Baik. Kemudian kata beliau, wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang kamu, maka jawablah undangannya. Jadi undangan yang dimaksud undangan walimah. Iya, undangan walimah. Kalau diundang dijawab. Adapun selain undangan walimah, hukum menjawabnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang. Ya. Maka beliau mempersyaratkan, iya, tapi undang juga ini. Dia tunjuk siapa? Aisyah di dalam rumahnya. Maksudnya undang dia bersama siapa? Bersama istrinya. Ya, andai kata boleh tidak boleh menolak, maka beliau tidak boleh apa? Mempersyaratkan. Tidak ada dalil-dalil lain di dalam hal ini. Baik, kemudian kata beliau, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan siapa yang berbuat yang ma'ruf kepadamu, berbuat yang baik, maka balaslah perbuatan baiknya. Nah, ini dari akhlak seorang mukmin. Kalau dilakukan perbuatan baik untuknya, dia membalasnya dengan kebaikan. Iya, dia diberi, dia juga memberi. Diberi hadiah, dia juga memberi hadiah. Nah, ini dari perkara yang baik. Ya, tapi kalau dia tidak mampu membalas apa yang dia lakukan, Nabi terangkan, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu. Kalau kalian tidak mampu untuk membalas kebaikannya, mungkin karena diberi, ia terlalu banyak diberi, dia tidak sanggup berbuat seperti itu, ya, tidak mampu untuk membalas seperti pemberiannya, maka Nabi perintah, doakan untuknya. Doakan dengan doa-doa yang sehingga engkau melihat bahwa dengan doa itu kamu sungguh telah merasa bahwa telah membalas kebaikannya dengan doa-doa yang kamu berikan. Baik. Rawahu Abu Daud
wa An-Nasa'i bi sanadin sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Iya. Jelas sekali ya hadits ini. Baik, saya simpulkan lagi sisi pendalilan penulis ya, bahwa tidak boleh seseorang itu menolak ya kalau dia diminta dengan menyebut apa? Nama Allah. Diminta dengan menyebut nama Allah. Dan ini kita katakan tidak boleh menolak kecuali pada apa? Dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau ada bahaya. Ya, dan keadaan yang kedua, kalau pemberian itu menjatuhkan ke dalam apa? Ke dalam dosa. Menjatuhkan ke dalam dosa. Ya, karena itu kadang ada peminta-minta di jalan, peminta-minta di masjid. Ya, dia minta dengan menyebut nama Allah. Demi Allah beri saya. Ya. Di jalan dia minta, demi Allah beri saya. Ini tidak diberi. Kenapa? Sebab kalau diberi itu menjatuhkan ke dalam dosa. Ya. Coba kalau semua peminta meminta di jalan, apa jadinya jalanan itu? Bisa lewat orang? Macet nanti. Dan ini akan menjadikan apa? Menjadikan banyak mafsadat di belakangnya. Banyak mafsadat di belakangnya. Ya. Jelas ya? Karena itu kalau di sebagian wilayah di Arab sana, memang ulamanya memberi fatwa tentang hal tersebut. Dan itu dijalankan oleh pemerintah di tempat-tempat umum. Ya, termasuk di masjid-masjid, tidak boleh diberi. Tidak boleh diberi. Ya, dan di Indonesia juga di sebagian wilayah seperti di Jakarta itu sudah ada peraturan pemerintah tidak boleh memberi ya orang-orang yang mengemis di jalan. Ya, sebab yang mengemis di jalan juga tidak ditahu siapa. Jelas ya? Walaupun ini bukan hal yang terlalu dipermasalahkan, tapi kalau menjatuhkan ke dalam perkara yang membahayakan, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula di masjid. Ya. Sebab kalau dibuka pintu ini, semua orang minta di masjid. Masjid ini bukan tempat untuk hal yang seperti itu. Iya. Datang dengan apa? Dia memperbanyak meminta di masjid. Baik. Karena itu kalau menjatuhkan ke dalam hal yang diharamkan, maka ini tidak diperbolehkan. Dan disinilah letak seorang berijtihad, melihat ya keadaan. Ini perkara membawa kepada hal yang diharamkan atau tidak. Kalau dianggap tidak, diminta ya dengan menyebut nama Allah, maka tidak ada masalah. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala fihi masail. Selesai ya. Kata beliau di dalam hal ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, i'adatu man ista'ada billah. Perintah untuk melindungi orang yang beristiadah dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, i'ta'u man sa'ala billah. Perintah untuk mengabulkan permintaan orang yang meminta. Iya, orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga, ijabatud da'wah, anjuran untuk memenuhi undangan. Dan ini sudah kita rinci ya, ada yang wajib yaitu pada apa? Undangan walimah, dan ada yang apa? Ada yang mustahab. Kemudian yang keempat, iya, al-mukafa'atu 'ala as-sani'ah. Ya, perintah untuk membalas kebaikan. Kemudian yang kelima, anna du'a mukafa'atun liman lam yaqdir illa alaihi. Sesungguhnya doa adalah balasan setara bagi orang yang tidak mampu membalas kebaikan orang lain. Yang keenam, qauluhu hatta tarawna annakum qad kafa'tumuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sesungguhnya mendoakan orang yang telah berbuat baik kepadanya sampai kita merasa yakin telah membalas kebaikan orang tersebut dengan doa. Iya. Dan ini dari kebaikan ahli tauhid. Jadi kalau ada yang berbuat baik kepadanya dari kesempurnaan kesyukurannya kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya ya, mensyukuri perbuatan manusia. Ya. Mensyukuri perbuatan manusia. Sebab itu bentuk dari kesyukuran kepada Allah. Rasulullah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka dia doakan sampai di batasan dia telah menganggap doanya itu mencukupi. Jelas ya? Baik, dan inilah akhlak seorang mukmin. Ketika ada yang berbuat baik kepadanya, bukan dia lupakan, bukan pula dia remehkan, bukan pula dia apa? Dia sakiti saudaranya, dan dia tidak ingat apa yang dilakukan oleh saudaranya. Ya, sebab orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, ini adalah sifat yang mulia. Baik, selesai bab yang ke-54. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah ke bab yang ke-55. Babun la yus'alu biwajhillah illa al-jannah.
tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali apa? Kecuali untuk meminta surga. Iya. Baik. Di sini diterangkan kebalikannya. Sekarang kalau ada yang pahami bab sebelumnya, ya. Oh, rupanya kalau ahli tauhid dimintai dengan menyebut nama Allah, oh, pasti kita diberi. Kalau begitu, ayo kita minta dengan apa? Menyebut nama Allah supaya kita diberi. Nah, maka bab ini diterangkan oleh penulis bahwa peminta juga jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan. Bahwa meminta itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu meminta dengan apa? Nama yang agung. Ya, karena itu ya, dia tidak boleh meminta kecuali pada hal yang apa? Pada hal yang besar. Pada hal yang besar. Khususnya kalau dia meminta dengan wajah Allah. Menyebut apa? Wajah Allah secara khusus. Ini tidak boleh kecuali untuk apa? Untuk surga. Walaupun hadits yang disebutkan oleh Syekh di sini ada kelemahan ya. Ada hadits yang beliau bawakan. Iya. Tapi dari sisi makna itu diterangkan oleh para ulama seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Iya. Dan di dalam bab ini memang penulis membatasi tidak boleh meminta dengan apa? Menyebut wajah Allah. Ya, dengan menyebut wajah Allah. Adapun kalau dia meminta dengan nama Allah secara umum, iya, itu boleh saja, tapi dipahami makna penyebutan nama Allah di situ. Iya. Jangan seseorang ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala untuk meremehkannya. Ya, dijadikan sebagai hal yang melariskan permintaan. Ya, dan ini semakna dengan orang yang bersumpah untuk melariskan apa? Melariskan barang dagangannya. Ini mirip dengan hal yang seperti itu. Hanya saja penekanan penulis di sini tentang memohon dengan wajah Allah. Iya, ini tidak boleh kecuali apa? Untuk memohon surga saja. Tapi sekali lagi haditsnya ada apa? Ada kelemahannya. Kata beliau an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannata rawahu Abu Dawud. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadits ini andai kata sahih, ini menunjukkan tentang haramnya seorang hamba itu meminta, ya, meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali kalau dia meminta apa? Kecuali dengan kalau dia meminta surga. Ya, sebab ini pengagungan. Ya. Dan kalau dia lakukan hal ini, dia minta kepada selain surga, dia minta untuk selain surga dengan menggunakan wajah Allah, maka ini adalah hal yang ya bertentangan dengan makna tauhid. Ini maksud dari penulis. Hanya saja haditsnya ada kelemahannya. Ya. Ada kelemahan dari sisi riwayat, tapi dari sisi makna ini adalah perkara yang sangat kuat. Perkara yang sangat kuat berkaitan dengan pembahasan tauhid. Baik, kata penulis fihi masail. An-nahyu ay yus'ala biwajhillah illa al-jannata ghayatul matalib. Larangan terhadap memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali bila yang dimohon itu adalah surga, puncak permohonan. Ya. Yang kedua, isbatu sifatil wajh, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai ya bab ini dan kandungan dari bab adalah apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Dan ini semuanya menerangkan kepada kita bagaimana ya keterkaitan hati orang-orang yang bertauhid itu. Dan bagaimana dia menggunakan nama-nama Allah ya dalam melafadzkannya, di dalam bermuamalah. Ya, kelihatan tauhid mewarnai kehidupannya. Ya, pengagungannya kepada Rabb-nya itu lebih besar. Pengagungannya kepada Rabb-nya. Karena itu ini kaidah di dalam ta'zim, di dalam mengagungkan Rabb, mengagungkan Allah, ini kaidah yang agung. Kaidah yang betul-betul menjaga tauhid seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini adalah sebab yang sangat pokok di dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian perintah Allah. Bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Ya, adanya pengagungan terhadap syiar-syiar Allah saja, apalagi kalau diagungkan Rabb-nya, itu pasti akan menunjukkan apa? Ketakwaan di dalam hati, penjagaan terhadap tauhidnya. Baik.
Kemudian bab yang ke-56. Kata penulis rahimahullah, babu ma jaa fil law. Iya. Bab apa yang datang tentang penggunaan kata seandainya. Kata seandainya. Ini masih dalam merinci lafaz-lafaz. Jangan sembarang ya. Berucap seandainya begini, seandainya begitu. Iya. Apa hukumnya menggunakan kata seandainya? Apakah dilarang secara mutlak atau dibolehkan secara mutlak? Ya. Atau ada rincian? Ya, kalau kita lihat pembahasan penulis, pembahasan beliau di sini menunjukkan ada apa? Ada rincian. Karena andai kata dilarang, beliau akan tegaskan bab larangan menggunakan apa? Andai kata. Ya. Tapi karena ada rincian, maka beliau hanya mengatakan bab tentang kata seandainya. Karena di dalamnya ada rincian. Kesimpulannya di dalam menggunakan kata seandainya, hukumnya terbagi 3. Hukumnya terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama, dibolehkan. Dibolehkan itu hanya boleh dalam satu keadaan saja. Iya. Dibolehkan dalam satu keadaan. Iya. Yaitu kalau dia mengabarkan sesuatu. Mengabarkan sesuatu. Sekadar pengabaran. Kalau sekadar pengabaran tidak ada masalah. Ya, seperti Nabi SAW ketika beliau haji, melakukan haji apa? Hajinya Nabi haji apa? Haji Qiran ya. Ya. Ketika beliau sudah melakukan manasiknya, beliau berkata, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu, ya, lama suqtul hadiah." Andai kata aku mampu memiliki ya, perkaraku yang telah berlalu, ya, saya tidak akan membawa apa? Hewan sembelihan, tidak haji qiran. Tapi beliau akan melakukan haji apa? Haji tamattu. Tapi ini kan Nabi sudah qiran kan? Dia berandai-andai, seandainya aku mampu, ya, perkara yang telah lalu dalam kepemilikanku, aku akan rubah hajiku menjadi haji apa? Haji tamattu. Ini apa ini? Ini murni pengabaran, cuma pengabaran saja. Karena itu tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Yang kedua, hukum yang kedua adalah hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Dia berandai-andai pada hal yang disunnahkan. Dan ini pada satu keadaan. Yaitu kalau dia berandai-andai pada hal yang baik. Andai kata saya memiliki harta, maka saya akan berbuat begini dan begini. Iya. Berbuat begini dan begini. Nah, dan dimaklumi ya kisah yang Nabi SAW menyebutkan bahwa dunia itu milik 4 orang. Ya, milik 4 orang. Nah, yang pertama adalah orang yang diberi harta dan dia berbuat dengan hartanya. Dia berbuat dengan hartanya, maka dia diberi pahala. Dan yang kedua, orang yang tidak diberi harta, tapi dia berkata, andai kata aku punya harta, maka aku akan berbuat dengan pekerjaannya si fulan yang memiliki harta itu. Jelas ya? Nah, ini untuk 2 orang ini kata Nabi, ya, kata Nabi, bahwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang seperti ini berdasarkan niatnya dan pahalanya sama antara orang yang pertama dan orang kedua. Ya, memang betul dia tidak memiliki harta, tapi dia berniat ingin berbuat seperti apa? Orang yang memiliki harta itu kalau dia punya harta. Nah, maka dengan niatnya ini, andai kata saya punya harta, saya akan berbuat kebaikan seperti orang yang memiliki harta itu, maka dengan niatnya dia dapat pahala. Ini menunjukkan disunnahkan ya. Tapi ingat, kalau dia berandai-andai dalam keadaan yang seperti ini, untuk hal yang apa? Hal yang jelek, ya. Seorang punya harta, kemudian dia berbuat maksiat dengan hartanya, ini dosa. Ya, ada orang yang lain lagi, ya, dia tidak punya harta, tapi dia katakan kalau saya punya harta, saya akan berbuat seperti yang diperbuat oleh si fulan itu, maksiat juga ya. Ya, ini kata Nabi sama dosanya. Ya, sama dalam hal apa? Dalam hal dosa. Baik, jelas ya? Jadi di sini satu bagian berandai-andai dan dihukumi sebagai apa? Perkara yang disunnahkan. Yaitu berandai-andai dalam apa?
Ya, menggunakan seandainya dalam kata, dalam hal mengharapkan kebaikan. Yang ketiga, ini yang diharamkan. Yang ketiga, dan ini letak pembahasan Syekh di sini. Untuk menjaga kesempurnaan tauhid. Ya. Dan yang diharamkan itu ada beberapa bentuk yang diharamkan. Yang pertama, kalau dia menggunakan kata seandainya untuk menolak syariat Allah. Nah, seperti ucapan kaum munafikin, lau ata'una ma qutilu. Yang dikata kawan-kawan kami yang pergi perang itu taat kepada kami, dengar ucapan kami, mereka tidak akan terbunuh. Ya, ini menentang syariat. Syariat jihad diwajibkan. Ya, mereka menggunakan kata apa? Seandainya. Seandainya kawan-kawan itu taat, ya, mereka itu taat, mereka tidak akan terbunuh. Ya, mereka tidak akan terbunuh. Maka ini, ya, penggunaan diharamkan sebab ini penentangan terhadap syariat. Yang kedua, seandainya yang kedua yang dilarang, kalau digunakan untuk menentang takdir Allah. Untuk menentang apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah takdirkan sesuatu. Ya. Kemudian dia berkata seandainya begini, ya, seandainya begitu. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini jelas ya, sebab penentangan terhadap takdir ini dimaklumi dosanya. Kemudian yang ketiga, ya, dia menggunakan kata seandainya untuk menyesali, ya, dan bersedih dengan apa yang telah lewat. Ya, dan ini yang banyak terjadi ya pada manusia. Dan ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Nah, ya, dia kehilangan duit. Ya, kenapa? Aduh, seandainya duit itu saya sudah beli ini kemarin, akhirnya hilang juga. Ya, jelas ya? Baik. Dia sesali apa yang? Ya, dia tidak lakukan. Nah, ini hal yang diharamkan. Ya, harusnya yang seperti ini akan diterangkannya bagaimana tuntunannya kalau seorang tertimpa hal yang seperti ini. Baik, ini rincian ya di dalam masalah menggunakan apa kata seandainya. Demikian pula seandainya yang dilarang tadi sudah kita terangkan ya tentang orang yang apa menggunakan seandainya dalam berangan-angan di dalam apa kejelekan. Ini juga dari hal yang dilarang. Kalau begitu hukumnya beraneka ragam yang dilarang ini. Ada yang bertentangan dengan tauhid, ada yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Maka kita wajib untuk meninggalkannya. Baik. Selesai sudah ya. Rincian dan kaidah pembahasan ini. Sekarang kita baca ucapan atau dalil-dalil yang akan dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. Kata beliau wa qaulullahi ta'ala dan firman Allah ta'ala yaquluna law kana lana min amri syai'un ma qutilna hahuna. Ya, mereka berkata. Ini mereka adalah kaum munafikin ya. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan dibunuh dikalahkan di sini. Ya. Ini ucapan kaum munafikin. Ya. Andai kata mereka memiliki kekuatan, kemampuan, maka tidak akan terjadi. Ya. Sebagian mereka dibunuh. Nah, jelas ya? Dan ini pengingkaran terhadap apa? Takdir sekaligus pengingkaran. Ya, ini pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala di sini. Karena itu dilarang. Dan ini mirip dengan ucapan siapa? Kaum munafikin. Dan ini sisi penekanannya. Dan ini ayat ya, terdapat di dalamnya pelajaran. Ya. Pertama, larangan menggunakan seandainya dalam perkara-perkara yang sudah ditakdirkan. Kemudian yang kedua, disyariatkan untuk tunduk pada ketentuan dan keputusan. Ya. Qada dan qadar Allah. Dan tidak boleh gusar terhadapnya. Kemudian yang ketiga, kehati-hatian, bahwa kehati-hatian seorang tidak bisa menyelamatkannya dari takdir. Walaupun dia berhati-hati bagaimanapun, kalau Allah sudah menakdirkan, dia tidak akan lepas dari apa yang ditakdirkan. Kemudian yang keempat, barang siapa yang telah ditentukan kematiannya pada suatu tempat, pastilah dia akan pergi ke tempat tersebut, meskipun dia berupaya untuk mencegah dirinya. Nah, untuk mencegah dirinya. Iya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu Azzah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'alallahu lahu ilaiha hajah,
apabila Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, ya, maka Allah buat hamba ini punya keperluan ke tempat itu. Kemudian akan apa? Diwafatkan dia di tempat tersebut. Maka semuanya sudah ditentukan di mana takdirnya. Ya, ini hadits ya sangat kita hafal ya. Sebab sangat banyak Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengulangi hadits ini. Ya, mengulangi hadits ini. Dan beliau terlihat kalau mengulangi hadits ini kayak orang yang sangat yakin saja. Ya. Beliau dikatakan bahwa dilarang masuk ke Saudi Arabia karena suatu hal ya yang dituduhkan kepada beliau pada kejadian masa lalu. Ya, namun beliau sering berkata, insya Allah kami nanti akan haji walaupun tidak pakai paspor. Ya. Sering beliau berkata akan haji, akan ini. Dan subhanallah beliau meninggalnya di mana? Meninggalnya justru di Saudi, disolatkan di Masjidil Haram, ya, dan dikuburkan di samping kubur Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin. Ya, rahimahullahu taala. Jelas ya? Ini dari keyakinan ahli tauhid itu tampak sekali. Ya, orang-orang yang baik akidahnya, keyakinannya itu terlihat dari pembawaannya, kepribadiannya, keyakinannya. Ya, itulah pentingnya ya seorang itu ya mempelajari tauhid dan selalu ya mengajarkannya, selalu mendalaminya, selalu mengulanginya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala pada ayat berikutnya, wa qawluhu alladziina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu al-ayah. Dan firman Allah, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, ya, dan mereka tidak turut pergi perang. Ya, ini kaum munafikin juga. Ya. Masih di konteks apa? Kaum munafikin. Ya, mereka tidak ikut pergi berperang. Ya, hanya duduk-duduk saja. Hanya duduk-duduk saja. Mereka berkata kepada kawan-kawannya yang pergi perang, andai kata mereka itu duduk, ya, andai kata mereka itu yang pergi perang itu taat kepada kami, mereka tidak akan terbunuh. Ya, ini luar biasa ya. Bagaimana kaum munafikin sudah tidak pergi perang? Ya. Orang yang pergi perang, dia katakan apa? Andai kata mereka dengar sama kami, ya supaya duduk saja, tidak pergi perang, mereka tidak akan terbunuh. Ya. Baik. Dan ini namanya dia menentang syariat Allah. Ya. Dan ini penggunaan law dalam penentangan apa? Penentangan syariat. Dan ini hukumnya diharamkan. Baik. Ini sisi pendalilan dari ayatnya. Peringatan bahwa ucapan seandainya yang diucapkan sebagai penolakan terhadap ketentuan syariat Allah dan takdirnya ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua dari konsekuensi keimanan adalah berserah diri menerima qada dan qadar. Kalau terbunuh, terbunuh. Orang dimanapun terbunuh. Iya. Dimanapun dia berada. Kalau dia tidak mati di atas tidak mati di atas membela agama, di atas ujung pedang misalnya, atau di atas membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia juga pasti akan mati di atas tempat tidur atau di tempat yang lainnya. Iya. Kalau dia tidak mati di atas pedang, dia mungkin akan mati tertabrak, akan mati ini, akan mati itu. Mati sebabnya banyak, tapi hasilnya sama. Hasilnya apa? Mati. Ya. Kan begitu. Hasilnya sama, mati. Sebabnya beraneka ragam sebab. Karena itulah carilah sebab kematian yang paling apa? Ya, sebab kematian yang paling bagus. Iya. Karena itu kata seorang penyair, ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Ya, sebab-sebab kematian itu banyak, tapi kematian itu cuma apa? Cuma satu saja. Karena itu pilih sebab kematian yang paling bagus. Kemudian yang ketiga disyariatkan untuk membantah orang-orang munafikin dan selainnya dari ahlul batil dengan membantah syubhat-syubhat mereka dan menghancurkan kebatilan mereka. Sebagaimana di dua ayat ini diterangkan kebatilan dari kaum munafikin. Kemudian Syekh di sini membawakan hadis. Kata beliau fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'al, fa inna law taftahu amal asy-syaitan."
Dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ini sifat seorang mukmin ya. Ya, kehidupannya adalah semangat. Yang pertama, harus ada apa? Harus ada semangat. Ya. Harus ada semangat. Kalau tidak ada semangat, itu repot. Dan semangat ini, itulah kekuatan. Semangat bahasa lainnya apa? Hah? Kekuatan. Dan kekuatan itu terbagi dua. Ada kekuatan ilmiah dan ada kekuatan apa? Amaliyah. Kekuatan ilmiah itu kekuatan ilmu namanya. Kekuatan ilmu. Nah ini sebenarnya sumber semangatnya ilmu itu. Iya. Kemudian kekuatan yang kedua, kekuatan amaliyah. Walaupun dia punya kekuatan ilmu, tapi kalau dia malas beramal, ibaratnya orang yang sudah melihat jalan surga. Dia lihat jalan, dia lihat rambu-rambunya, jelas semua tuntunan agama. Tapi dia di depan jalan saja, menghayal, melamun, tidak ada persiapan untuk menghadap kemana, berjalan menuju kepada akhirat. Ini artinya orang yang tidak mempunyai kekuatan apa? Kekuatan amaliyah. Karena itu siapa yang ingin berhasil ke negeri akhirat, dia harus punya dua kekuatan ini. Kekuatan ilmiah dan kekuatan apa? Amaliyah. Nabi gambarkan dalam hadis ini. Hadis ini hanya dipetik belakangnya ya. Ada awal hadis. Awal hadisnya Nabi bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Barulah setelah itu Nabi bersabda, "Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu." Disebutkan keimanan. Sebab keimanan adalah apa? Kekuatan apa? Kekuatan ilmiah. Ketika Nabi bersabda, bersemangat terhadap apa yang bermanfaat, pada hal yang manfaat ini mengandung di dalamnya semangat untuk meraih kekuatan ilmiah dan semangat untuk meraih kekuatan apa? Amaliyah. Kekuatan amaliyah itu kejujuran di dalam bersiap untuk melakukan perjalanan ke negeri akhirat. Kejujuran di dalam menyambut kematian. Kejujuran di dalam menyambut kehidupan akhirat. Nah, itu kekuatan amaliyah namanya. Dia beramal, mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menghadapi apa? Ya, menghadapi kehidupan akhiratnya. Karena itu sebagian as-salaf ketika di akhir hayatnya akan meninggal, ya, anak perempuannya menangis. Maka ayahnya berkata, "Tidak perlu kamu bersedih. Untuk hari ini," kata salaf tersebut, "aku telah siapkan ya untuk menghadapi hari ini 40 tahun yang lalu. Dari 40 tahun yang lalu dia sudah bersiap untuk menghadapi hari ini." Ini kekuatan apa? Kekuatan amaliyah. Iya, kekuatan amaliyah. Karena itu harus digabungkan antara dua hal. Perhatikan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau meraih apa yang bermanfaat bagimu. Perhatikan kalimat manfaat. Ya, seorang di dalam kehidupan dia lihat apa yang bermanfaat baginya, tinggalkan perkara yang tidak mengandung manfaat, tidak membawa kebaikan untuknya, itu dia tinggalkan. Iya. Nah ini pokok yang harus dijaga, apalagi dia seorang penuntut ilmu. Ya, seorang yang bertauhid, seorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan menggunakan nikmat tersebut pada hal yang bermanfaat, hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Harus ada isti'anah. Iya. Harus ada isti'anah. Mohon pertolongan kepada Allah. Dan ini semakna ya dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas ya? Sebab ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Mungkin dikatakan ayat yang paling luas kandungannya. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, seluruh kandungan Al-Quran terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah terkandung pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya memang kalau dibaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, sepintas lalu ini tidak tampak. Tapi bagi siapa yang mendalami ilmunya akan tampak di dalam ayat ini jenjang-jenjang ubudiyah yang sangat luas sekali. Sangat luas. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang jenjang ubudiyah penghambaan di dalam ayat ini.
Ada berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000. Ya, Abu Ismail Al-Harawi berusaha menguraikan sebagiannya. Dan itu yang disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 3 jilid tebal yang dicetak dari kitab Ibnu Al-Qayyim dengan judul Madarijus Salikin. Madarij As-Salikin. Iya, jelas ya? Maka ini pembahasan yang indah dari syariat kita hendaknya diperhatikan. Memohon pertolongan kepada Allah. Dan memohon pertolongan kepada Allah itu banyak bentuknya. Ya. Kadang dengan kesabaran, kadang dengan sholat, kadang dengan menuntut ilmu, kadang dengan bersyukur, kadang dengan riba. Banyak bentuk-bentuk yang dengannya dia mengambil pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Nah, ini pokok ya di dalam beramal. Itulah tadi kita katakan kekuatan apa? Kekuatan amalia. Tidak boleh merasa lemah. Sebab kalau dia dari awal sudah merasa lemah, ini repot ya. Ya, ini repot. Ibarat orang yang belum lagi bertanding, dia sudah KO di luar. Ya. Belum lagi dia berbuat sudah masuk kotak. Ya. Ini orang yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki semangat. La ta'jaz. Jangan kau merasa lemah. Ya, karena itu dari nasihat yang indah adalah apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Ya, kun rajulan rijluhu fit sara wa hammatu himmatihi fit suraya. Jadilah kamu laki-laki, kakinya itu menapak di tanah, tetapi semangatnya itu tergantung di bintang di langit sana. Nah, harusnya begitu. Seorang punya semangat dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Kemudian kata beliau, wa in asabaka syai'un fala takun law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Walakin ya, kata beliau, ya, apabila kamu ditimpa oleh suatu kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan terjadi begini dan begitu. Ya. Tapi katakan qadarullahi wa ma syafa'al. Tapi katakan ini adalah ketentuan Allah. Dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Ini ada 2 bacaannya, bisa dibaca qadarullahi dan bisa dibaca qaddarallahu wa ma syafa'al. Iya, Allah telah menakdirkan dan Allah menakdirkan apa yang dia kehendaki. Nah, ini seorang muslim ya. Kalau sesuatu sudah terjadi, sudah berlalu, apa yang dia ucapkan? Qaddarallahu wa ma syafa'al. Perhatikan ya bagaimana ahli tauhid dibekali dengan senjata-senjata yang memperkuat dirinya. Jadi kalau dia kena musibah, ya sudah berlalu, sudah terjadi, ya agar supaya dia tidak dijerumuskan oleh syaitan, dia punya senjata. Dia baca apa? Qaddarallahu wa ma syafa'al. Allah telah menakdirkan dan Allah apa? Melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, itu sudah ketentuan Allah yang wajib kita terima. Qadarullah wa ma syafa'al. Ini sudah ketentuan Allah dan Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ya, kemudian dia terangkan kenapa tidak boleh memakai kata seandainya di sini, karena lau di sini kata seandainya ini membuka pintu amalan bagi syaitan. Buka pintu amalan bagi syaitan. Baik, untuk penggunaan kata lau saya sudah ya terangkan secara rinci ya tentang apa hukum-hukumnya. Baik, terakhir penulis menutupnya dengan masail. Kata beliau fihi masail. Yang pertama tafsirul ayataini fi Ali Imran. Tafsir 2 ayat di surah Ali Imran. Ayat pertama dan ayat kedua. Ini sudah kita terangkan. Yang kedua, an-nahyu sharih an qawli law idza asabaka syai'. Larangan yang sangat tegas terhadap pengucapan kata seandainya apabila mendapat musibah. Ini jelas larangannya ya. Kemudian yang ketiga, ta'lilul mas'alah bi anna dzalika yaftahu amal syaitan. Alasan larangan tersebut bahwa ucapan itu akan membuka pintu bagi syaitan. Kemudian yang keempat, al-irsyadu ilal kalamil hasan. Memberikan petunjuk kepada ucapan yang lebih baik. Nah, ini solusi lagi ya. Ini sudah berapa kali? Ya, kita terangkan ya bahwa syariat kita kalau menegur sesuatu dan ada solusi penggantinya diarahkan kepada apa? Penggantinya tersebut. Di sini dilarang menggunakan kata laut. Tapi digantikan apa harusnya yang dia ucapkan? Yaitu dia ucapkan apa? Qaddarallahu wa ma syafa'al, atau boleh juga qadarullahi wa ma syafa'al. Kemudian yang ke-5, al-amru bil hirsi ala ma yanfa man isti'ana billah. Perintah untuk bersungguh-sungguh dalam mencari segala yang bermanfaat dengan senantiasa memohon kepada Allah. Kenapa ditegaskan oleh penulis di sini? Sebab di dalamnya terdapat makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ke-6, an-nahyu an diddi dzalik wa huwa al-'ajz. Larangan untuk bersikap sebaliknya, yaitu bersikap lemah. Ya.
Sebab seorang muslim tidak boleh bersikap lemah. Ya, dia coba. Ya, tidak ada yang dikatakan dia tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan sesuatu di luar kemampuan seorang hamba. Ya, karena itu ya, tidak boleh ada perasaan merasa lemah. Dia coba. Ya, dia ulangi. Dan inilah hal yang menyebabkan datangnya keberkahan. Ya, kalau dia selalu berusaha dan berupaya. Ya, wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah taala bab berikutnya kita akan lanjutkan di sesi setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.